Hai semua, di video kali ini kita akan berangkat dalam perjalanan seru dari Ciputat menuju BSD. Bersama-sama kita akan mengeksplorasi pesona perjalanan melalui Jalan Raya Ciputat dan Tol Pamulang. Jadi teman-teman siap-siap untuk melihat pemandangan menakjubkan dan menarik sepanjang perjalanan ini. Kebetulan pada saat melakukan perjalanan ini cuacanya cukup cerah, langit bisa terlihat agak kebiru-biruan ya, meskipun ada bagian-bagian yang masih putih atau berawan. Perjalanan kita dimulai dari Ciputat. Ciputat adalah sebuah kota yang dipenuhi dengan kehidupan sehari-hari yang sibuk. Saat kita melewati Jalan Raya Ciputat, kita akan melihat berbagai toko-toko dan tempat makan. Namun, setelah beberapa saat, kita akan meninggalkan keramaian dan memasuki suasana yang lebih tenang. Saat memasuki Jalan Tol Pamulang. Nah, saat mobil melaju dengan nyaman di jalan tol bebas hambatan, kita akan melintas di jalan yang lebar dan halus, yang akan membuat perjalanan kita semakin menyenangkan. Jangan lupa juga teman-teman ya untuk menikmati pemandangan ini sepanjang jalan, karena beberapa spot pemandangan indah akan memanjakan mata-mata teman-teman semua yang melihat video ini ya. Oke, jadi simak terus videonya sampai akhir. Saat ini kita berada di Jalan Layang Ciputat yang menuju ke arah Pamulang dan Bogor. Perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 40 menit dengan jarak tempuh sekitar 26-30 km. Saat ini kita sudah memasuki titik keramaian di Jalan Raya Ciputat. Di sini ada berbagai toko-toko, ada toko baju, toko makanan, toko elektronik, dan toko-toko lainnya. Posisi kita saat ini adalah merupakan sentra bisnis di Jalan Raya Ciputat. Jalan raya ini juga menghubungkan antara Jakarta Selatan dan Pamulang ya. Kemudian untuk lanjutan dari Pamulang kita bisa mengarah ke arah Bogor. Di Jalan Raya Ciputat ini juga ada beberapa dealer mobil seperti dealer mobil Toyota, Suzuki. Kemudian nanti di depan kita akan melewati dealer Wuling. Nah, ini di samping kiri kita ada pom bensin Pertamina, kemudian kita juga melewati swalayan Superindo. Nah, dari jalur ini kita akan lurus terus ke arah Pamulang. Nah, di depan ada belokan ke kanan. Untuk ke kanan itu menuju ke arah Pamulang atau putar balik ya teman-teman. Nah, jadi kita akan lurus karena kita akan mengarah ke arah Tol Pamulang. Videonya ini cukup panjang ya, supaya teman-teman bisa menikmati bagaimana perjalanan dari Ciputat menuju ke BSD. Nah, jangan khawatir juga teman-teman, di sekitaran Jalan Raya Ciputat ini banyak terdapat SPBU. Jadi aman, tidak akan kehabisan bahan bakar ya. Untuk tingkat keramaian di jalur ini
Untuk pagi itu ramainya ke arah Jakarta, kemudian ketika sore pulang kerja tingkat keramaiannya itu berbalik jadi ke arah Pamulang atau ke arah Bogor. Di sini juga ada pool bis Prima Jasa jurusan Tasikmalaya dan Garut. Jadi bagi teman-teman yang ingin naik bis dari Ciputat menuju ke arah Garut dan Tasik, baiknya teman-teman mampir di pool Gaplek ya, karena di situ titik awal keberangkatan untuk bis Prima Jasa. Nah, sebentar lagi di depan kita akan memasuki jalan tol bebas hambatan ya, jalan tol Pamulang. Mari kita ikuti terus ya videonya teman-teman. Nah, ini kita akan berbelok ke kanan menuju gerbang tol Pamulang. Nah, ini kondisi jalan tolnya seperti ini sebelum pintu gerbang tolnya. Hari ini cuacanya cukup cerah ya teman-teman. Di sini pada saat masuk kita belum dikenakan tarif perjalanan. Nanti akan dikenakan tarif perjalanan begitu kita keluar di pintu tol selanjutnya. Nah, ini dia kita sudah memasuki jalan tol Pamulang. Oke, simak terus ya videonya teman-teman sampai akhir, karena nanti kita juga akan melewati tempat-tempat yang bisa teman-teman kunjungi di daerah BSD. Oke, kita akan bergabung ke jalur utama jalan tol Pamulang. Nah, kita salip saja mobil di depan kita ya. Di sini saya akan juga membagikan sedikit tips untuk berkendara di jalan tol. Nah, jadi yang pertama sebelum Anda berkendara di jalan tol, harus periksa kendaraan wajib ya sebelum memulai perjalanan. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik. Periksa ban, rem, cairan mesin, dan semua sistem penting lainnya ya sebelum memasuki jalan tol. Kemudian di jalan tol juga ini sangat penting karena berkecepatan tinggi dan memang kita harus mematuhi rambu lalu lintas dan aturan-aturan saat kita di jalan, jadi harus gunakan seat belt. Ini dipastikan tidak hanya penumpang depan ya, tapi semua penumpang yang ikut bersama Anda melintas melalui jalan tol ataupun tidak itu harus menggunakan sabuk pengaman. Selanjutnya teman-teman juga harus patuhi batas kecepatan. Nah, kita ini akan masuki gerbang tol Serpong ya teman-teman. Ini perjalanannya cukup singkat karena jalanannya kosong. Jadi kita bisa berkendara dengan batas maksimal kecepatan ya. Maksudnya sampai batas maksimal kecepatan. Nah, tol ini tadi bisa dilihat itu jarang sekali yang melintas ya. Karena tarifnya juga lumayan mahal
jarak hanya sekitar 6 kilometeran itu tarifnya Rp18.000. Kemudian kita akan lanjut ke tol Serpong ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut lagi tadi terkait keamanan di jalan tol. Yang selanjutnya itu kita harus patuhi batas kecepatan. Batas kecepatan ini ditetapkan tentunya dengan alasan keselamatan. Jadi pada saat berkendara di jalan tol harus mematuhi batas kecepatan dan lihat juga situasi, kondisi seperti jalan dan cuaca ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga jaga jarak aman. Jadi Anda harus selalu mempertahankan jaga jarak aman ya dengan kendaraan di depan, kendaraan teman-teman semua. Dengan menjaga jarak ini bisa memberikan lebih banyak waktu untuk bereaksi jika ada situasi darurat atau jika kendaraan di depan Anda tiba-tiba melakukan rem mendadak. Nah, pada saat akan memasuki atau pindah lajur, kita harus gunakan lampu sen. Lampu sen ini tidak hanya ketika ada kendaraan di belakang, tapi Anda harus memang menyalakan lampu sen pada saat pindah jalur, karena di jalan tol ini kendaraannya berjalan dengan cepat. Jadi Anda harus memberikan aba-aba dari jauh sebelum nanti kendaraan di belakang Anda mendekat. Kemudian yang selanjutnya, jangan menggunakan ponsel di jalan tol karena itu akan mengganggu fokus Anda pada saat memperhatikan jalan. Selanjutnya, ikuti rambu dan marka jalan. Patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada di jalan tol. Kemudian hindari pengereman mendadak ya teman-teman. Pengereman mendadak ini dapat menjadi penyebab kecelakaan di jalan tol. Jadi harus gunakan rem secara perlahan dan hati-hati. Dan yang terakhir ini ya, kalau memang dirasa capek, ngantuk, sebaiknya istirahat terlebih dahulu. Karena biasanya kalau jalan-jalan tol yang keluar kota itu banyak tempat istirahat yang nyaman disediakan. Karena akan sangat bahaya begitu teman-teman nanti berkendara dalam kondisi lelah atau ngantuk. Nah, itulah beberapa tips berkendara aman di jalan tol ya teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki kota BSD ya, BSD City. Nah, ini akhir dari jalan tol Pamulang tadi. Ini sudah ada pelangnya tadi ya, ke arah Pagedangan dan BSD. Ini sudah terlihat ada gedung-gedung ya, gedung-gedung tinggi pada saat memasuki BSD. Untuk gerbang tolnya ini mulai padat ya karena sedang ada event juga di AISBSD, yaitu GIAS 2023. Ini dia gerbang tolnya. Kita lihat tarifnya berapa ya di sini. Nah, untuk tarif kendaraan kecil itu Rp5.000 ya teman-teman di sini. Jadi total biaya tol dari Ciputat menuju ke arah BSD itu 18.000 ditambah 5.500. Jadi total 23.500. Kalau dilihat ini mahalan tolnya mungkin ya daripada biaya bensinnya ya teman-teman. Nah, kita ambil ke arah kanan ya.
ke kiri itu ke Cisauk. Nah, kita ngambil ke arah kanan karena kita akan ke BSD. Di samping kanan ini ada Aeon Mall ya, kemudian akhirnya kita udah bergabung di jalan raya BSD City. Untuk masuk ke area mall bisa melalui jalan sebelah kiri. Itu juga jalan sebelah kiri tadi juga itu menuju ke arah AIS BSD. BSD ini kotanya sangat tertata rapi. Bisa dilihat tidak ada sama sekali kabel melintang di atas, hanya ada lampu jalan. Semua kabel sepertinya ditaruh di bawah ya. Dan bisa dilihat ini suasana kotanya begitu tertata rapi. Jadi sudah dikonsepkan mungkin dari awal sebelum pembuatan gedung-gedung di area sini ya. Nah, untuk ke AIS BSD belok kiri karena saya akan tidak menuju ke AIS BSD, jadi saya akan lurus. Dan nanti kita akan coba keliling-keliling. Pada saat pulangnya nanti kita akan melewati gedung AIS BSD. Di BSD ini masih banyak lahan kosong, masih banyak lahan hijau. Suasananya sangat berbeda sekali ketika tadi kita sedang berada di Ciputat ya teman-teman. Kita akan belok kiri di sini. Nah, di sebelah kanan di situ AIS Informa itu adalah mall Cubig ya teman-teman. Kita akan coba keliling lewat samping kiri sini, belok kiri. Sini ada lampu merah, kita akan lurus lagi. Nah, inilah teman-teman kondisi di BSD. Masih banyak lahan-lahan kosong yang belum dibangun. Jalanannya juga sangat lebar. Jadi sepertinya di sini tuh jarang terjadi kemacetan ya. Kecuali ketika ada acara-acara mungkin ya. Dan jalanannya juga halus di sini. Halus dan lebar. Nah, di depan samping kiri juga sepertinya akan dibangun perumahan dan pusat perbelanjaan ya teman-teman. Nah, ini dia. Di sini itu banyak perumahan-perumahan modern. Tapi kalau dilihat itu ada beberapa juga perkampungan yang masih dilestarikan ya. Jadi nggak semua dipindah. Jadi masih ada perkampungan-perkampungan lokal ya. Yang bangunannya masih bangunan lokal. Mungkin agar tidak menghilangkan ciri khas dari wilayah ini ya teman-teman.
Di sini saya akan coba masuk ke salah satu perumahan di sekitar BSD. Mari kita lihat ya seperti apa bentuk-bentuk bangunannya, kemudian bagaimana suasana di sekitar perumahan BSD ini. Di setiap jalannya itu ditanami pohon-pohon ya. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan akan sangat nyaman ketika pohon-pohonnya ini sudah tumbuh lebih besar. Kalau sekarang memang cuacanya masih agak sedikit gersang, panas ya, karena mungkin pohon-pohonnya ini belum terlalu besar. Ini dia salah satu perumahan di sekitar BSD City ya. Ini suasana bagian komplek perumahannya. Ada banyak security yang bertugas ya di sini di setiap kompleknya. Tadi di bagian gerbang utama pun ada beberapa security. Kemudian ketika memasuki komplek yang berbeda, kita diperiksa lagi oleh security ya. Jadi perumahan ini sangat aman. Kenapa saya bisa masuk ke sini? Karena memang ada teman saya yang tinggal di sini ya. Jadi sekalian berkunjung tadi saya sambil review perumahan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengarah ke jalan pulang ya, kembali lagi ke Ciputat. Nanti kita akan melewati tempat pameran terbesar se-Asia Tenggara, yaitu gedung AIS BSD, yang mana pada saat saya melakukan pengambilan video ini sedang ada pameran di sana, pameran otomotif terbesar ya di Indonesia, yaitu Gias. Pameran tersebut berlangsung dari tanggal 10 Agustus sampai tanggal 20 Agustus 2023. Sini juga banyak kendaraan-kendaraan besar, yang kendaraan proyek yang sedang melakukan pembangunan. Nah, seperti ini jalanannya cukup lebar dan sedikit kendaraan yang melintas. Meskipun di sini belum ada bangunan-bangunan, tapi untuk seperti kabel listriknya ini tetap rapi ya, tidak ada melintang di atas. Dan kiri kanan jalanannya pun ini sangat terawat sepertinya ya, karena dilakukan secara rutin mungkin. Oke, simak terus videonya ya teman-teman sampai akhir. Dan silahkan menikmati perjalanan ini. Sebentar lagi kita akan tiba di atau melewati gedung pameran AIS BSD. Nah, posisi gedungnya ada di sebelah kanan gedung pamerannya. Di sini mulai dibangun gedung-gedung tinggi juga ya. Kemudian ada hotel juga. Nah, jadi
di ASBSD ini ada satu hotel yang berada di komplek pameran atau di komplek gedungnya, yaitu Hotel Santika Premier. Range harganya dari 800.000 sampai 1,5 juta ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman nginep di hotel ini, Hotel Santika yang sebelah kanan itu langsung bisa masuk ke area pameran. Maksudnya ke area komplek ASBSD, karena memang hotelnya di komplek tersebut. Kalau untuk pada saat pameran seperti ini, mungkin untuk area masuk ke gedung pamerannya itu bisa jadi ditutup ya teman-teman. Kita akan putar balik dulu ya, kita lihat suasana pamerannya seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat di sebelah kiri, di sebelah kanan pun tadi parkiran-parkiran outdoor itu sudah terpakai semua ya. Karena mungkin parkiran di area ASBSD-nya sudah tidak mencukupi untuk menampung pengunjung. Pameran ini berbayar ya teman-teman jika ingin berkunjung. Jadi teman-teman bisa beli tiketnya di aplikasi Auto 360 atau Auto 360. Harga tiketnya kalau saya lihat kemarin itu di weekdays harganya 50.000. Kemudian pada saat 17 Agustus itu tiketnya harganya 78.000. Dan untuk weekend itu harganya 100.000 per orang ya. Nah, gedung pamerannya kita ada di sebelah kiri. Kita akan putar balik lagi di depan sini. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi pulang ke Ciputat dengan melalui tol yang sama tadi, yaitu tol Pamulang, tol Serpong dan Pamulang ya. Nah, sebelum keluar menuju ke arah tol, teman-teman melewati Ion Mall BSD ya. Jadi yang mau cari makan atau mau beli barang-barang nanti bisa mampir dulu ke Ion Mall BSD, karena ini letaknya sangat dekat dari pintu tol. Nah, ini kendaraannya cukup padat karena banyak pengunjung yang pulang dari pameran ya. Jadi untuk masuk gerbang tolnya ini antriannya lumayan panjang, mungkin sekitar 200 meteran. Ini saya skip dulu videonya ya, nanti akan lanjut ketika mendekati gerbang. Ini bisa dilihat ya antriannya.
akan ada yang dialihkan ke pintu darurat mungkin untuk tol daruratnya dibuka juga. Nah ini dia untuk tarif tolnya ini Rp5.500 ya teman-teman. Sama seperti tadi pas saat berangkat, jalur tol ini meskipun tadi antrian cukup panjang di gerbang tolnya, tapi ketika masuk ke jalan utamanya ini cukup lancar jalanannya ya. Jadi teman-teman bisa sampai menggunakan batas maksimum kecepatan di sini sekitar 80 km per jam. Nah ini dia tolnya, kita akan melaju ke arah Ciputat. Nah di sini teman-teman akan diarahkan untuk menuju ke arah Cinere ya. Nanti kalau misalkan teman-teman lihat Google Map, nanti di mapnya akan diarahkan ke arah Cinere. Cinere itu tol yang tadi ya, yang tol Pamulang itu. Nah kita keluar dari tol Serpong tadi menuju tol Cinere. Teman-teman ambil yang tengah ya, yang ketika sudah keluar ini jangan ambil kiri tapi ngambil ke kanan. Kalau ke kiri itu sepertinya ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah ini di sini ambil yang ke arah Ciputat. Nah ini di sini tolnya sangat sepi ya teman-teman, bisa dilihat nih, tidak ada kendaraan yang mengikuti saya sepertinya. Tol ini masih jarang digunakan karena mungkin belum selesai ya, tolnya baru sampai Pamulang. Jadi nanti kalau memang tolnya udah sampai tembus ke tol Jagorawi akan semakin ramai sepertinya. Dan karena mungkin tarifnya ini juga bisa dibilang cukup mahal ya kalau dibanding dengan tol lingkar luar. Tol lingkar luar itu Rp16.000 bisa sampai dengan tol yang ke arah Bandung ya. Kalau ini jarak hanya sekitar 6 kilometeran aja, tadi saya itu tarifnya sekitar 18.000. Nah jalanannya seperti ini ya, kontur jalanannya ada yang aspal, ada yang cor juga. Kalau di jalan tol sebenarnya enakan itu yang aspal ya, karena halus. Sementara kalau yang cor itu agak sedikit kasar ya, dan
bunyinya lebih kencang gitu daripada yang aspal. Nah, ini sebentar lagi kita akan melewati gerbang tol Pamulang menuju ke Jalan Raya Ciputat ya teman-teman. Ini tarifnya kita lihat berapa ya. Kalau tadi pas saat berangkat itu 18.000, ini pas pulang 16.000. Berarti pas saat pulang itu tarifnya sekitar 21.500 ya. Beda 2.000 rupiah. Oke teman-teman, kali ini kita sudah kembali lagi melintasi Jalan Raya Ciputat yang mengarah ke Jakarta Selatan. Nah, suasananya seperti ini ya. Jika kita lihat tadi di BSD yang begitu tertata rapi ya, di sini kita kembali lagi ke kota-kota pada umumnya. Lalu lintas di sore hari ini lumayan cukup padat ya teman-teman. Nah, kita akan melewati beberapa tempat makan, kemudian ada dealer-dealer mobil Suzuki barusan kita lewati. Sebentar lagi kita akan mendekati persimpangan yang menuju ke arah Pamulang dan ke Pasar Ciputat. Bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan tonton terus video ini hingga akhir ya teman-teman. Itu ada bis Prima Jasa lewat ya teman-teman. Nah, di sini ada plang. Kita harus belok kiri karena kalau lurus itu nggak bisa satu arah ya teman-teman. Kita sudah kembali di titik keramaian di jalur Ciputat ini. Dan sebentar lagi akan naik flyover Ciputat ya. Sedikit mendung, beda tadi pas saat kita berangkat ya. Cuacanya begitu cerah, tapi sekarang mendung
gym juga. Kemudian ini ada gedung Delta yang selalu digunakan. Kemudian di samping kanan ini ada jadi untuk jalur Ciputat ini, kalau dari arah pasar Ciputat menuju ke arah Lebak Bulus Jakarta Selatan, di sebelah kanan itu Jadi teman-teman, itu dia perjalanan seru kita dari Ciputat ke BSD melalui Jalan Raya Ciputat dan Tol Pamulang. Perjalanan ini tidak hanya tentang tujuan akhir, tetapi juga tentang keindahan dan petualangan di sepanjang jalan. Semoga kalian menikmati video ini dan merasa terinspirasi untuk menjelajah tempat-tempat baru. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.